Raja Nainggolan bukan jawaban Bayangkara FC untuk keluar dari zona degradasi. Dan hasilnya apa? Mereka tidak bisa memberikan apa yang diinginkan. Mungkin kalian ada yang bertanya, si Bayangkara FC ini punya uang dari mana untuk mendapatkan sebegitu banyak pemain ini yang didatangkan, the one and only of Raja Nainggolan. Oke, selamat datang di acara baru dari channel Saga Soccer yang bernama STB atau So Tahu Bola. Sebuah acara yang akan membahas sepak bola Liga Indonesia terutama dan liga luarnya lah sedikit. Oke, di video pertama atau video perdana kita akan membahas transfer gila yang dilakukan Bayangkara Presisi atau Bayangkara FC di putaran kedua. Total ada 11 pemain baru yang didatangkan manajemen Bayangkara FC di putaran kedua. Ini ada Arif Satria, Putu Gede Juni Antara, Muhammad Bisabilah, Witan Sulaiman, Jul Fahmi Arifin dari Singapura, Marcelo Herrera dari Argentina, Osvaldo Hai Junior Brandao Brazil yang sebelumnya bermain di Madura, Andika Rendika Rama, Osmane Pane Prancis, dan the one and only of Raja Nainggolan yang menggantikan George Blackwood dari Australia. Mereka juga merekrut pelatih yang syarat akan pengalaman di Liga Indonesia, di persepakbolaan Indonesia. Siapa dia? Dia adalah Mario Gomez, pelatih yang pernah menangani Persib, Borneo, Arema, dan tim-tim lainnya. Ini persis seperti yang dilakukan manajemen Rans Nusantara di musim lalu. Mereka menjadi juru kunci di Liga musim lalu, namun mereka tidak terdegradasi dikarenakan Liga 2-nya yang enggak jalan. Akhirnya manajemen Rans melakukan perombakan besar-besaran di kubunya dengan hampir mengeluarkan seluruh pemainnya, hanya menyisakan 3-5 pemain dan diganti dengan pemain-pemain baru. Mereka juga mengganti pelatihnya dengan mantan pelatih Arema waktu itu, Diego Almeida, dan hasilnya sungguh luar biasa. Di awal musim ini Rans sempat menduduki peringkat pertama, tampil gacor, dan kini juga Rans masih berada di papan atas. Mungkin hal itu yang tengah dilakukan manajemen Bayangkara FC untuk bisa mempertahankan klubnya di Liga 1 musim depan. Mungkin kalian ada yang bertanya, si Bayangkara FC ini punya uang dari mana untuk mendapatkan sebegitu banyak pemain ini yang didatangkan, juga bukan pemain sembarangan kan, atau bukan pemain biasa lah. Mereka adalah pemain berlabel atau pemain grade A, B, C, D lah di Liga Indonesia. Menurut Pak Sumarji atau menurut manajemen Bayangkara FC, mereka memiliki koperasi yang akan mengatur keuangan Bayangkara FC. Jadi si koperasi inilah yang mencarikan sponsor atau brand untuk Bayangkara FC. Juga si koperasi ini yang menentukan berapa uang atau berapa pundi-pundi yang harus dikeluarkan Bayangkara FC untuk masalah transfer. Ngomongin Raja Nainggolan atau pemain top Eropa yang pernah bermain di Liga Indonesia, sudah cukup lama Liga Indonesia gak kedatangan pemain top Eropa. Terakhir kali Liga Indonesia kedatangan pemain top Eropa adalah ketika Persib Bandung merekrut Michael Essien, atau Madura United ketika merekrut Victor Adewingi. Dan hasilnya apa? Mereka tidak bisa memberikan apa yang diinginkan. Perkataan saya ini mungkin akan sedikit kontroversi ketika saya bilang bahwa Raja Nainggolan bukan jawaban Bayangkara FC untuk keluar dari zona degradasi. Ingat loh, pemain ini sudah 35 tahun. Bahkan sudah beberapa musim dia tidak memiliki klub. Karena tidak berada di level kompetitif, performanya pasti ya amburadul. Dengan 11 pemain yang didatangkan, mungkin atau pasti sih akan memberikan warna atau perubahan yang cukup signifikan, karena banyak ya, terhadap Bayangkara FC. Tapi tidak dengan Raja Nainggolan. Pemain yang berpotensi akan mengangkat Bayangkara FC ya menurutku si Witan Sulaiman dengan performanya yang sudah terbukti. Terus ada Putu Gede juga yang bermain bagus sebelumnya untuk Persib. Dan pemain luarnya lah semoga bisa memberikan ya performa yang baik ya untuk Bayangkara FC. Tapi kita lihat aja lah permainan atau laga debutnya si Raja Nainggolan, apa sih yang bisa diberikan olehnya terhadap klubnya ya, Bayangkara FC. Bayangkara FC juga akan bermain hari Minggu kalau gak salah melawan Persikabo ya, atau mungkin di pertandingan selanjutnya ya, ketika menghadapi selanjutnya Bayangkara FC
melawan apa ya, PSM kalau gak salah ya, PSM ya. Ngomongin pemain asing, mau yang top atau pemain asing pada umumnya, menurut riset yang sudah saya lakukan, pemain-pemain asing ini kurang, bukan berarti tidak ya, kurang cukup bisa memberikan sesuatu ketika ia bermain di kompetisi lokal. Ketika bermain di kompetisi lokal, pemain-pemain asing ini cukup bagus, bahkan bagus, tapi ketika dibawa ke level Asia, pemain asing ini tidak bisa memberikan hal-hal tersebut. Jadi keuntungan yang didapat kita atau Liga Indonesia hanya short time, gak memberikan secara jangka panjang. Tapi banyak juga lah manfaat mendatangkan Raja Nenggolan ini. Selain akan bisa menularkan pengalamannya saat bermain di Liga Top Eropa, sebut aja lah betapa luar biasanya saat dia bermain untuk klub Liga Italia, AS Roma dan Inter Milan. Ia juga bahkan tergabung dalam generasi emas timnas Belgia. Pengalamannya ya sangat berharga lah untuk pemain-pemain lokal Liga Indonesia, terutama pemain-pemain muda yang ada di Bayangkara Presisi ya, Bayangkara FC. Raja Nenggolan bisa memberikan contoh dari berbagai segi hal seperti taktikal, pergerakan, position, sentuhan, passing, dan lainnya. Manfaat lainnya, Raja Nenggolan bisa memberikan warna atau vibes untuk Liga Indonesia tersendiri. Saya lihat berita di Italia, Malaysia, Vietnam sedang memberitakan Raja Nenggolan. Jadi ini cukup untuk mempromosikan Liga Indonesia itu sendiri. Pemain asing top juga bisa memberikan gairah untuk Liga Indonesia agar bisa lebih dikenal luas. Contoh Liga Arab, ketika atau sebelum kedatangan Ronaldo dan kawan-kawan, broadcast atau siarannya ya standar aja. Tapi ketika Ronaldo dan kawan-kawannya datang, lihat tayangannya, Liga Arab sekarang ada di mana-mana. Juga memaksa si broadcast untuk memberikan pembaruan, mungkin dari sisi kamera, stadion, penyelenggaraan. Itu akan memberikan dampak terhadap liga. Cukup ngomongin Raja Nenggolan, kita bahas pemain lainnya. Ada Zulfahmi Arifin dari Singapura, Marcelo Herrera, Junior Brandao, Osmane Pane, Usman Diarra, ya pemain asing ya. Kita gak tahu lah permainannya gimana, kita tunggu aja. Oh iya, Junior Brando sebelumnya bermain untuk Madura. Ya, cukup bagus lah permainannya. Pemain lainnya ada Witan yang didatangkan dari Persija. Ini adalah keputusan bagus dari Witan. Menurutku win-win solution ya. Witan dapat jam terbang dan Bayangkara dapat performa dari Witan. Ya, cukup bagus. Terus ada Arif Satria dan Pisabilah yang akan memperkuat lini pertahanan ya. Sedangkan Putu Gede dan Andi Karama yang akan memperkuat lini wing. Itu memang kelemahan Bayangkara musim lalu ya. Dan Osvaldo Hai ya, setelah musim kemarin tidak punya klub, kini dia bergabung dengan Bayangkara. Semoga performanya masih stabil lah. Oke, kita sedikit menerka-nerka starting atau line up yang akan dilakukan atau dieksekusi oleh coach Mario Gomez. Formasinya kayaknya seperti yang dilihat dari laga kemarin, akan menggunakan 4-2-3-1 ya. Kiper menurutku akan diisi Awan Seto atau Akil Sapik. Mungkin akan diisi Akil Sapik dulu ya, karena Awan Seto kalau gak salah sedang cedera atau apa ya. Ya, di posisi 2 back harusnya Osmane Pane dan Marco Herrera akan berduet. Tapi pemain lainnya atau opsi lainnya masih ada Indra Kahpi atau bahkan Pisabilah, pemain baru bisa main ya. Bisa bermain di posisi itu ya, itu. Di RB atau back kanan, at least menurutku akan ditempati Putu Gede ya. Dan kirinya akan ditempati Andi Karama kayaknya atau Abanda Rahman. Dan duet lini tengah Raja Nenggolan pasti bermain dengan duetnya siapa ya, gelandang Hargianto mungkin atau Zulfahmi untuk ya Zulfahmi. Untuk gelandang serang ada pemain andalan Bayangkara saat ini, Matias Mayer ya. Sudah paten tuh posisi itu. Lini serang atau sayap kiri Witan kayaknya akan menempati posisi itu, dan kanan Sani Rizky. Akhir-akhir ini memang Sani Rizky diplot sebagai sayap kiri ya, atau ya sayap kiri. Di sana juga masih ada Osvaldo atau Dendi Setiawan. Dan striker menurutku akan ditempati Brandao sambil menunggu Osmane Pane yang sedang beradaptasi dulu ya. Ya, untuk pemain U-nya kan pertandingan harus ada satu ya.
menurutku bisa mainkan David Maulana atau M Ragil yang kemarin mencetak gol ke gawang Persija ya, gol di menit akhir. Jadi ya Awan Seto, Marcos Herrera, Osmane Pane, Putu Gede dan Randy Karama, Raja Nenggolan dan Jul Fahmi, Meyer, Sani dan Witan dan Brandau. Ya, oke lah, segitu aja. See you.